Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Gimana kabarnya semua? Kaifa halukum? Mudah-mudahan sehat ya. Kita belajar bahasa Arab asik bersama saya Ahmad Khotami di channel Sang Ahmed. Sebagaimana janji saya di video yang lalu, kali ini saya mau membahas tentang domir atau kata ganti di dalam bahasa Arab. Oke, sebagaimana yang telah saya sampaikan di video yang lalu, bahwa domir dalam bahasa Arab terdiri dari 14 ya. Ada 14 bentuk. Ada 14 bentuk. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu ke-14 domir tersebut. Baik, kita mulai. Sebelum kita masuk ke domir, saya akan selalu menyampaikan kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Nah, biar teman-teman paham apa maksudnya orang kedua, orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga, maka akan saya jelaskan terlebih dahulu itu. Apa sih orang pertama itu? Orang pertama adalah orang yang sedang berbicara. Dengan kata lain, orang yang sedang berbicara itu saya atau kami. Nah, kami itu untuk jamaknya. Sedangkan orang kedua adalah orang yang sedang diajak berbicara. Contohnya kamu. Ya, kamu. Dan orang ketiga adalah orang yang sedang dibicarakan. Nah, orang ketiga ini biasanya nggak ada di hadapan kita. Ataupun kalaupun ada, kita tidak mengajak bicara orang ketiga, tetapi yang kita ajak bicara orang kedua. Contohnya dia. Nah, dia itu orang ketiga. Bisa difahami sampai situ? Orang pertama adalah orang yang sedang berbicara, orang kedua yang diajak bicara, lawan bicara, dan orang ketiga adalah orang yang sedang dibicarakan. Nah, dalam bahasa Arab untuk menghafalkan ke-14 domir tersebut, kita mulai dari orang ketiga, orang kedua, dan orang pertama. Contohnya misalnya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, itu orang ketiga. Kemudian orang keduanya anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Nah, itu orang kedua. Ana, nahnu. Nah, ana, nahnu itu orang pertama. Jadi susunan menghafalnya seperti itu. Nah, kemudian di dalam bahasa Arab saya pernah menjelaskan terkait dengan kata benda ya. Dalam bahasa Arab itu kata benda dilihat dari jumlahnya, maka ada 3 kategori. Yang pertama mufrad. Mufrad itu tunggal. Yang kedua itu adalah ganda atau musanna atau juga tasniyah. Ya, kalau saya biasa nyebutnya musanna. Ada jama yang ketiga. Jama itu plural, banyak jumlahnya. Berbeda dengan bahasa Inggris, tunggal, jama, tetapi dalam bahasa Arab 2 itu disebutkan. Tunggal, ganda, dan jama. 3 atau lebih itu jama. Nah, begitu juga di dalam domir atau kata ganti orang. Nah, dalam kata ganti orang, selain mengenal jumlah benda tersebut, mufrad, musanna, jama, tetapi juga mengenal istilah muzakkar dan muannas. Muzakkar dan muannas dalam domir itu yang ditunjuk atau yang sedang berbicara. Kalau yang ditunjuk misalnya ada perempuan, ada laki-laki. Nah, jadi ada 2 kategori itu. Kategori berdasarkan jumlah, kategori berdasarkan jenis kelamin. Oke? Masih bingung? Kita mulai saja. Yang pertama, kita pelajari dulu orang ketiga. Kalau untuk laki-laki, kita menunjukkan orang ketiga itu laki-laki, maka kita gunakan huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum. Sedangkan untuk perempuan, hiya, huma, dan hunna. Oke, kita bahas satu persatu. Huwa, huma, hum. Yang ini dulu. Huwa itu digunakan untuk menunjukkan orang ketiga laki-laki tunggal. Contohnya dia. Dia Ahmad. Dia Raffi Ahmad. Dia satu orang yang sedang kita bicarakan dan kita tunjuk huwa.
Tetapi kalau sudah dua orang laki-laki atau dengan kata lain dalam bahasa Indonesia mereka, maka kita gunakan huma. Huma, ya. Oke, saya kasih contoh misalnya untuk menggantikan nama dua orang laki-laki, maka kita gunakan huma. Misalnya ada Baim Wong, ada Raffi Ahmad, maka kita gunakan huma, ya, huma. Loh, kok contohnya artis ya, biar familiar aja lah ya. Kita cari yang gampang, cari yang simple, metode belajarnya. Oke, bisa difahami untuk huma dua orang laki-laki, huwa untuk satu orang. Kemudian untuk hum itu mereka jumlahnya 3 atau lebih, banyak. Ada saya, ada Raffi Ahmad, ada Baim Wong misalnya, ya kita saudaraan. Nah, pakainya apa? Hum. Kalau kalian membicarakan kita bertiga, maka kamu pakainya hum. Sampai situ bisa difahami? Huwa, huma, hum. Gampang ya. Nah, di saat kalian ingin menunjukkan seorang perempuan dan orang itu orang ketiga, maka yang digunakan adalah hiya, huma, dan hunna. Hiya, huma, dan hunna. Oke, misalnya hiya. Hiya kita gunakan untuk satu orang perempuan, orang ketiga. Hiya, ya saya ambil contoh Maudy Ayunda misalnya. Hiya, Maudy Ayunda, pakainya hiya. Kalau dua orang perempuan, pakainya huma, masih sama seperti yang muzakkar tadi, yang laki-laki. Misalnya ada Maudy Ayunda dan Gita Gutawa. Maudy Ayunda dan Gita Gutawa atau Wa Gita Gutawa, huma pakainya huma. Tetapi kalau 3 orang perempuan, kita gunakan hunna. Apa? Hunna. Misalnya ada Maudy Ayunda, Gita Gutawa, sama siapa lagi ya? Contohnya kayak sama istri saya misalnya. Jadi kita gunakan hunna. Raimu adoh, duitmu ora ono. Wajhuka ba'idun wa ma indaka fulusun. Istighfar, astaghfirullahal azim. Masya Allah. Oke, gampang ya. Jadi untuk membicarakan orang ketiga ini, huwa huma hum, hiya huma huna, maka jangan keliru. Huwa huma hum untuk orang ketiga laki-laki, kita lihat jumlahnya. Kalau satu orang huwa huma huwa, dua orang huma, 3 orang atau lebih hum. Kalau yang perempuan kita pakai gunakan hiya untuk yang tunggal, ganda gunakan huma, dan jama gunakan hunna. Oke, sudah hafal? 6 ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, 6. Kemudian anta, antuma, dan antum untuk orang kedua. Kemudian anti, antuma, antunna. Kita bahas yang laki-laki dulu, yang sebelah sini. Anta digunakan untuk menunjukkan orang kedua, laki-laki tunggal. Artinya kamu. Anta, kamu. Berarti kalau kita mau menunjuk tunggal, cukup kamu. Anta. Jika 2 orang, kamu dan kamu, kita gunakan anta, antuma, antuma, antuma ya. Nah, jika 3 orang atau lebih, kamu sekalian misalnya. Saya berpidato, saya menyebutkan kata atau kalimat kamu sekalian, maka kita gunakan antum. Oke. Nah, antum juga bisa digunakan untuk kita menyebutkan orang kedua yang lebih tua, yang lebih dihormati. Nah, biasanya kita gunakan antum. Kemudian kalau untuk yang perempuan, saya hampir ngeblank. Yang perempuan kita gunakan anti untuk tunggal. Anti. Anti ukhti, kamu saudara perempuanku. Jadi pakainya anti. Kalau 2 orang perempuan, orang kedua kita gunakan antuma. Kalau kalian semua tapi perempuan, kita gunakan antunna. Antunna. Oke, orang kedua sudah bisa difahami, mudah ya. Anta, antuma, antum, anti, antuma, dan antunna. Oke, kemudian kita lanjut ke
orang pertama, ada orang yang sedang berbicara. Nah, orang yang sedang berbicara cuma ada dua, saya dan kami atau kita. Apa bahasa Arabnya saya? Ana. Saya kira udah tahu semua ya. Ana atau ane. Ane. Orang Arab yang ke Indonesia jadi ane. Sama aja ana atau ane. Ane itu ya udah jadi bahasa non formal ya. Kemudian nahnu. Nahnu itu kami atau kita. Oke. Bisa dipahami untuk domir sampai sini? Mudah ya. Oke, kita sebutkan dari awal. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu.